Kisah dimulai saat para militer sedang melewati gurun di Afghanistan. Ternyata mereka sedang mengawal Tony Stark, seorang pemimpin perusahaan industri teknologi multinasional. Namun karena suasana di mobil itu terlalu kaku, akhirnya Tony mengajak bercanda prajurit wanita di depan yang membuat semua orang pun jadi tertawa dan suasana jadi cair. Namun saat prajurit di sebelah meminta foto, tiba-tiba... Ya, karena ada musuh, Tony pun diminta untuk tetap di dalam mobil. Dan saat tersadar, ternyata Tony sudah dibawa oleh kelompok teroris. Lalu kita beralih ke 36 jam sebelum kejadian, tepatnya di Las Vegas saat malam penghargaan diadakan untuk Tony. Karena selain dia penemu yang jenius, Tony juga sudah banyak berkontribusi untuk militer Amerika, dan juga Tony dibantu oleh Obadiah yang merupakan sahabat almarhum ayahnya. With the keys to the kingdom. Dan Rhodey sebagai penghubung perusahaan Stark dengan Angkatan Udara Amerika, dia pun langsung memanggil Tony ke atas panggung, tapi... Tony? Ya, karena tidak hadir, akhirnya Obadiah menjadi perwakilan Tony dan memberitahu semua orang kalau Tony selalu menghabiskan waktunya untuk bekerja. Namun setelah itu Rhodey mendatangi dia ke kasino untuk menyerahkan penghargaan tersebut, dan sayangnya Tony pun tidak peduli dengan hal itu. Namun saat akan pulang, tiba-tiba Christine, seorang wartawan, ingin mewawancarainya. Dan karena Tony adalah seorang playboy, akhirnya dia pun hanya fokus untuk mengajak Christine pulang agar bisa... Lalu keesokan harinya, Christine pun kaget kalau ternyata pemandangan di rumah Tony sangat indah. Lalu saat dia mencari Tony, tiba-tiba paper asistennya Tony sudah menyiapkan semua baju agar Christine bisa pulang. Sedangkan di bawah, Tony pun sedang mengutak-atik mobil roadster miliknya. Sehingga karena hari ini Tony ada jadwal pergi dengan pihak militer, paper pun langsung memberitahunya untuk segera bersiap-siap. Dan saat membahas tentang jadwal yang lainnya, Tony pun lebih tertarik dengan hari ulang tahun paper, dan dia pun disuruh membeli barang yang bagus sebagai hadiah ulang tahun darinya. Dan sesampainya di bandara, Rhodey pun sangat kesal karena dia sudah menunggu Tony selama 3 jam. Karena hal itu, di sepanjang jalan Rhodey pun terus mengomel yang membuat Tony langsung memesan sake. Namun karena Rhodey sedang bekerja, dia pun menolaknya dengan keras sehingga... Lalu setelah sampai di Afghanistan, Tony pun langsung mempresentasikan senjata baru buatan perusahaannya, dan Tony yakin dengan senjata ini para penjahat akan lari ketakutan. Setelah itu saat Obadiah menghubungi Tony, dia pun diberitahu kalau hasil senjatanya bagus. Namun saat akan kembali, Tony pun menolak satu mobil dengan Rhodey, sehingga ketika mereka pergi, terjadilah insiden ledakan tersebut. Lalu saat tersadar, Tony pun kaget kalau di dadanya ada benda yang terhubung dengan aki mobil. Sehingga Jensen menjelaskan kalau benda tersebut sengaja dipasang untuk menjaga serpihan di dalam tubuh Tony agar tidak masuk ke jantungnya. Dan saat Tony melihat kalau di sini diawasi oleh kamera, tiba-tiba mereka pun didatangi oleh Abu Bakar. Tony! Stop! Lalu Jensen langsung mentranslatekan, selain Tony disambut di sini, Abu Bakar juga ingin agar Tony membuatkannya misil sama persis seperti yang dipresentasikan pada militer. Dan karena Tony menolak,
Namun di tempat itu, Tony pun kaget kalau ternyata kelompok teroris ini menggunakan senjata buatannya, sehingga Abu Bakar memberitahu selain semua kebutuhan untuk membuat misil sudah siap, dia juga berjanji jika Tony mau membantu, maka setelah beres Tony akan dibebaskan. No, he won't. Sehingga setelah itu, Jensen langsung mempertanyakan apakah Tony benar-benar ingin membantu kelompok penjahat ini, dan karena Tony tahu kalau kebebasan yang ditawarkan hanyalah bualan, akhirnya keesokan harinya Tony pun mulai bekerja. Dan juga Jensen memberitahu kalau kelompok ini bernama Ten Rings yang merupakan pelanggan setia dari produk Stark Industries, dan karena Jensen ingin ikut membantunya, akhirnya karena Tony membutuhkan palladium dari misil tersebut, Tony pun menyuruhnya agar mengeluarkan palladium itu dari 11 misil lainnya. Careful. Careful. Ya, ternyata Tony malah membuat reaktor mini agar dia tidak terikat dengan aki mobil lagi, sehingga setelah itu Tony menunjukkan proyeknya yang bisa membuat mereka keluar. Lalu setelah 1 minggu berada di sini, akhirnya mereka berdua mulai menceritakan backgroundnya masing-masing, namun sayangnya Jensen melihat kalau Tony hanya seorang pria yang punya segalanya tapi tidak punya siapa-siapa. Namun setelah hampir 3 bulan, mereka pun merasa aneh kalau barang yang dibuat oleh Tony tidak sesuai dengan foto, sehingga saat Raza melihat itu, dia pun langsung mendatangi mereka. Dan sebagai pemimpin kelompok ini, dia pun ingin berkuasa seperti geng Iskan, dan hal itu hanya bisa diwujudkan dengan senjata milik Tony. Namun karena Raza tahu kalau mereka sedang tidak membuat misil, akhirnya Raza melampiaskannya pada Jensen agar dia mau berkata jujur, sehingga Tony tiba-tiba bilang kalau dia membutuhkan Jensen sebagai asistennya, dan Tony pun diberikan waktu sampai besok pagi. Namun saat melihat Tony tidak ada di kamera, Raza pun menyuruh anak buahnya untuk ke sana, sehingga karena persiapan armor itu belum beres, Jensen pun akhirnya akan mengulur waktu untuk Tony. Dan saat mereka sudah mengamankan Jensen, tiba-tiba اعتقد ان قتلناه. Akhirnya saat Tony akan mengajak Jensen pergi, dia pun baru jujur kalau ternyata semua keluarganya sudah tewas, dan karena sebentar lagi Jensen akan bertemu mereka, dia pun menitip pesan pada Tony agar jangan pernah menyia-nyiakan hidupnya. Thank you for saving me.
My turn. Setelah itu, Tony pun terpaksa jadi harus jalan kaki, namun saat sudah kelelahan, tiba-tiba ya, ternyata Rhodey berhasil menemukannya dan mereka pun langsung pulang. Are you kidding me with this? Get rid of them. Namun karena sudah 3 bulan diculik, selain menolak ke rumah sakit, Tony pun ingin membeli burger dan juga segera melakukan konferensi pers sekarang juga. Akhirnya para awak media diundang ke Stark Industries, namun Pepper diminta oleh agen Peel untuk mengatur waktu pertemuannya dengan Tony karena pihaknya ingin tahu keadaan saat Tony di sana. Thank you. Setelah itu, Tony menyuruh semua wartawan untuk duduk dan dia memberitahu kalau ternyata di sana senjata buatannya telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah, sehingga Tony mengumumkan kalau divisi pembuatan senjata dia tutup selamanya. With the highest good. Maka dari itu setelah acara beres, Obadiah langsung mendatangi Tony untuk meyakinkannya kalau tindakan dia sangat keliru karena faktanya mereka berdua sudah menjalani bisnis senjata ini sangat lama. Namun saat Tony memberitahu kalau membangun reaktor lebih baik karena terbukti di dadanya dia berfungsi, Obadiah pun tidak tertarik dan tetap kekeh untuk menjual senjata. Lalu saat Pepper sedang melihat acara berita yang sedang menyindir perusahaannya, tiba-tiba dia pun disuruh Tony untuk ke bengkel. Sehingga saat di sana ternyata Tony menyuruhnya untuk membantu dia menggantikan reaktor di dadanya yang membuat Pepper pun sangat ngilu, dan setelah berhasil Tony pun mengatakan kalau dia tidak punya siapa-siapa lagi selain Pepper. Setelah itu, Tony langsung datang ke Angkatan Udara untuk mengajak Rhodey ikut dalam proyek yang sedang dia buat namun bukan untuk militer, dan karena Rhodey adalah perwira yang aktif, tentunya dia pun menolak hal itu. It's nice seeing you, Tony. Akhirnya setelah kembali, Tony mengerjakan armor miliknya yang diberi nama Mark II sambil dibantu oleh Jarvis, namun di gurun Raza bersama pasukannya berhasil menemukan puing-puing armor milik Tony. Lalu saat Tony sedang mencoba untuk terbang, ya akhirnya selama beberapa minggu Tony terus fokus mengembangkan armor miliknya agar mencapai hasil yang dia inginkan. Namun Pepper memberitahu kalau di atas ada Obadiah yang akhirnya setelah itu Tony pun menemuinya dan dia diberitahu kalau di mata para dewan Tony dianggap mengalami stres karena sudah mengurung diri, dan agar citranya tidak tercoreng, Obadiah pun ingin agar reaktor di dadanya Tony diteliti secara terbuka, yang tentunya Tony pun menolak sehingga dia pun melanjutkan proyek tersebut secara diam-diam. And again, let's bring it up to 2.5. Okay, this is where I don't want to be. Not the car, not the car. Yikes. Could be worse, we're fine.
Dan setelah berhasil terbang, Tony pun langsung merakit semua armor tersebut sambil menyuruh Jarvis untuk menyetel semua settingan sesuai perhitungannya, sehingga setelah beres, Tony pun langsung masuk ke tahap tes yang berikutnya. Namun karena ingin melampaui rekor ketinggian pesawat jet, Tony pun langsung bergerak ke atas walau Jarvis sudah memperingatkannya tentang munculnya penumpukan es di sekitar tubuhnya, sehingga The ice step, Jarvis. Deploy flaps. Kill power. setelah itu, Tony pun membuka hadiah dari Paper yang ternyata reaktor lamanya sudah disimpan dalam kaca, sedangkan di tempatnya Raza, akhirnya mereka pun mulai meneliti baju armor bekas Tony. Dan untuk mengantisipasi penumpukan es, akhirnya Tony mengubah armornya dengan bahan emas bercampur titanium yang digunakan sama percis seperti satelit, ditambah karena tiba-tiba ada acara berita yang mengatakan kalau Tony tidak akan datang ke acara penggalangan dana di hari ini. Akhirnya setelah armornya beres, Tony pun langsung ke sana. Ya, tentunya semua orang kaget kalau Tony akhirnya muncul di publik, begitu juga dengan Obadiah. Give me a scotch, I'm starving. Lalu saat memesan minuman, Agen P langsung memperkenalkan dirinya dari divisi yang namanya sangat panjang, tapi karena Tony terpukau dengan penampilan Paper, akhirnya dia pun tidak menghiraukannya, sehingga Tony pun langsung mengajak Paper untuk berdansa. Tapi setelah itu Paper bingung karena menurutnya cara Tony mengajaknya berdansa seperti menggunakan perasaan, sehingga saat mereka akan Paper pun langsung menyuruh Tony untuk mengambilkannya minum. Namun saat di dalam, Tony bertemu lagi dengan Christine dan dia langsung menunjukkan semua keterlibatan perusahaannya Tony di Afghanistan. Yang akhirnya saat Tony sadar kalau Obadiah melakukan bisnis gelap, dia pun mengiyahkan semua hal tersebut. Ditambah saat melihat berita tentang daerah yang menjadi korban senjatanya, Tony pun baru sadar kalau ternyata Raza punya hubungan dengan Obadiah, sehingga dia pun langsung menyempurnakan armor miliknya. Lalu saat semua bukti dan musuh Tony kini sudah terlihat dengan jelas, akhirnya dia pun langsung bersiap-siap untuk beraksi. Sehingga saat pasukan Ten Ring sedang asik menjajah daerah itu, tiba-tiba
is all yours. Namun karena radar militer membaca kalau Tony adalah benda asing, akhirnya mereka pun mencari tahu ke Angkatan Laut dan Darat, yang mana mereka menjawab kalau benda itu tidak dikenal, sehingga saat Rhodey datang dia pun curiga kalau itu adalah Tony. Namun saat ditelepon, Tony pun mengaku kalau dia sedang pergi naik mobil sport, yang akhirnya Rhodey memberitahu kalau saat ini pesawat jet akan menghancurkan benda tersebut. That's my exit. Ballroom, this is Whiplash 1. I've got the bogey in my sight. He just went supersonic. Flares! A second. Bogey deployed flare. Dan saat para pilot melaporkan kalau benda itu sudah hilang, tiba-tiba Tony pun menelpon Rhodey lagi dan langsung jujur kalau benda itu adalah dirinya. Namun karena salah satu pilot melihat benda itu menempel di bawah pesawat, hal tersebut membuat mereka pun panik sehingga I'm hit! ditambah selain pilot itu melaporkan kalau parasutnya macet, orang-orang di sana juga tetap akan menargetkan benda itu karena sudah menjatuhkan pesawat militer. Sehingga selain Tony memintanya untuk melihat proyek pribadinya, Tony juga ingin agar Rhodey bicara ke pers kalau kecelakaan barusan masih dalam bagian latihan, yang mana pengumuman itu membuat Obadiah jadi curiga dan juga kini Paper melihat langsung proyek rahasia tersebut. Are those bullet holes? Maka dari itu, Obadiah langsung pergi ke Afghanistan dan meminta Raza untuk segera menunjukkan senjata tersebut. Dan Raza memberitahu kalau Tony menyerang tempat ini dengan baju yang lebih sempurna, sehingga jika ingin mengambil baju tersebut, Raza pun meminta Obadiah untuk berjanji memberikannya pasukan robot, namun Obadiah pun langsung melumpuhkannya dengan alat tersebut. Technology. Sedangkan di tempat Tony, dia pun menyuruh Paper untuk meretas komputernya Obadiah supaya Tony mendapatkan semua lokasi dari senjata dia yang dijual secara ilegal. Namun karena hal itu akan membunuh Tony, Paper pun menolak dan akan berhenti bekerja. Tapi Tony menegaskan kalau kali ini dia sudah tahu mana hal yang benar dan harus dilakukan. Dan benar saja, Paper pun kaget kalau ternyata dalam penculikan Tony adalah Obadiah, sehingga saat file itu di-download, tiba-tiba Obadiah ada di sana dan dengan hati-hati, Paper pun langsung menutupinya. Lalu karena Obadiah membahas tentang sifat Tony yang tidak bisa diprediksi, Paper pun hanya bisa mengiyakannya saja, sehingga saat sudah beres, Paper pun langsung meminta izin untuk segera pergi.
Dan saat malam ketika Tony mengangkat telepon, tiba-tiba dia pun dilumpuhkan oleh Obadiah karena dia membutuhkan reaktor yang ada di dadanya, sedangkan Paper yang sudah mendapatkan penjagaan dia pun langsung memberitahu Rhodey. Sehingga saat Rhodey sampai, selain kaget dia pun memberitahu kalau Paper akan menangkap Obadiah bersama 5 agen. That's not gonna be enough. Ya, karena hal itu Obadiah langsung memakai armornya, begitu juga dengan Tony yang tahu kalau mereka dalam bahaya. Dan saat sudah masuk ke dalam, mereka pun langsung berpencar untuk mencari Obadiah. Namun sedangkan di luar, Tony diberitahu kalau reaktor lamanya hanya memiliki daya sebesar 48% saja, sehingga saat Obadiah berhasil mengejar Paper, Collateral damage, Tony. dan sambil menghajarnya, Obadiah tidak terima karena perusahaan yang dia bangun selama 30 tahun diacak-acak begitu saja oleh Tony. Namun saat Jarvis memperingatkan kalau tenaga yang tersisa tinggal 15%, Tony pun tidak peduli dan tetap menjalankan rencananya. Dan juga saat militer melihat Tony lagi, Rhodey pun langsung menghentikan mereka dan bilang kalau itu hanyalah latihan militer. 13% power, sir. Climb! 11%. Just leave it on the screen. Stop telling me. Keep going. Ya, karena Obadiah tidak pernah mengalami penumpukan es di atas langit, akhirnya namun karena tenaga yang tersisa hanya 2%, akhirnya Tony pun turun dengan menggunakan tenaga cadangan. Lalu saat menghubungi Paper, I'll be right there. Are you okay? The pulse is offline. Missiles offline. sehingga Tony menyuruh Paper masuk ke dalam untuk meledakkan reaktor di sana agar ledakan tersebut menghancurkan atap di sini, sedangkan Tony dia pun langsung mengulur waktu. Tony, get off the roof! Dan saat Obadiah sedang mengoceh kalau visinya lebih benar dari Tony, akhirnya Push it!
Lalu setelah kejadian itu, Tony diberikan tiket berlibur agar mengecoh publik supaya tidak ketahuan kalau dia adalah Iron Man, dan juga Tony menegaskan kalau malam bersama Pepper adalah yang paling indah, sehingga setelah itu saat menghadapi banyak wartawan yang sudah curiga tentang Iron Man, dengan lantangnya Tony pun mengaku yang membuat cerita pun tamat.